Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia. Sahabat pekerja, sangat menarik ini kalau kita bicara enak makan, enak tidur. Ternyata ini juga bukan sebatas waktu beliau jadi pengacara. Bahkan dimanapun beliau berada, ternyata karena punya integritas, punya idealisme, tetap enak makan dan enak tidur. Dan menariknya ketika bicara bab masalah, ternyata masalah itu sebetulnya adalah ujian untuk kita bisa naik kelas. Otomatis ketika bicara bab naik kelas, tentu yang harus kita katakan hari ini harus lebih baik dari kemarin. Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Kita akan dengarkan dengan fokus yang luar biasa bagaimana Uda Indra ini menjalani aktivitasnya sehari-hari untuk Indonesia yang lebih baik. Uda Indra, ini kan menarik ya dengan kondisi hari ini pandemi. Kalau kita bicara pesimis, kita pesimis lah. Paling tidak bulan Maret 2020 kira-kira bisa nggak sih kita melewati pandemi ini? Karena ini baru pertama kali di abad modern lah ya, setelah 1918 gitu. Tetapi ternyata setelah setahun pandemi ada muncul optimisme, gitu kan. Nah ini gimana dah? Tadi kan kita bicara masalah ini. Kalau kita bicara pandemi ada masalah. Tapi kalau kita bisa lulus, naik kelas kita. Udah gimana dah? Ya sebenarnya kan semua qadar Allah, ketentuan Allah itu pasti ada hikmah ya. Ya. Dan lagi-lagi balik tadi ke rumusan tadi, Allah tidak akan menguji seorang hamba. Ya. Tentu bisa kita analogikan juga sebuah komunitas, Ya. sebuah masyarakat, sebuah negara. Ya. Nah, saya pun waktu bulan Maret berpikir ketika ada statement nanti Ramadan akan berakhir baru pandemi, dalam hati saya lama amat. Berarti wah gimana kehidupan sosial masyarakat dan berbagai kehidupan ekonomi. Tapi kadang-kadang sekarang kita sudah setahun nih. Setahun ya? Ya ternyata lama amat itu ternyata kita jalani. Nah artinya adalah ketika ada masalah dan berikutnya dihadapi masalah itu, ada jalan, ada kanal-kanalnya untuk menemukan ruang-ruang dia mengalir kepada tempatnya. Artinya pandemi ini emang satu hal ya kita sikapi dengan proporsional. Tapi saya yakin kehidupan apapun profesi, apapun teman-teman pekerja mungkin ada yang ter-PHK. Ter-PHK jangan-jangan qadarullah setelah di PHK dia jadi entrepreneur. Betul. Jadi pengusaha, naik kelas dia justru. Dengan dia di PHK justru mungkin mencegah dia untuk berbuat sesuatu yang tidak pada tempatnya. Dia justru bisa melakukan hal-hal yang lebih luar biasa. Dengan kata lain rumus kehidupan menurut saya apapun ya kita sikapi, kita yakini, kita mampu dan kita sikapi. Ada peluang naik kelas, kita syukuri Allah akan tambah nikmatnya. Jadi saya pikir rumus itu menyebabkan membuat kita bisa survive. Termasuk juga negara ya. Indonesia saya pikir layak menjadi negara besar, kuat. Apa yang tidak ada di Indonesia? Betul. SDM, siapa bilang orang kita bodoh-bodoh? Enggak, kepake itu di Boeing, Airbus itu Indonesia. Hampir semua pelosok negara-negara maju ada orang Indonesia. Betul. Bahkan kadang-kadang yang selesai kuliah disuruh ditahan dulu, nggak boleh balik karena punya potensi. Jadi sumber manusia SDM kita kuat, hebat. Sumber daya alam jangan ditanya lagi. Kenapa Indonesia dijajah? Betul. Ya karena ada sesuatu yang menarik di Indonesia. Termasuk sekarang Mama ada penjajahan ekonomi, politik. Berbagai hal karena Indonesia adalah sesuatu yang menarik yang Allah berikan keanugerahan begitu banyak. Artinya tentu kita berharap Indonesia akan menjadi negara yang lebih baik. Nah, perspektif lebih baik tentu banyak cara pandang. Mulai dari kepemimpinan, tapi menurut saya kepemimpinan itu sudah satu hal lah, sudah ada yang ngurus lah. Tapi bagaimana kita menjadi bagian dari anak negeri, punya kontribusi positif untuk Indonesia lebih baik. Kontribusi positif. Nah, itu yang paling penting menurut saya. Ya, pertama tentu tidak menjadi masalah dan sumber masalah. Kalau bisa menjadi problem solver, menyelesaikan masalah dalam banyak hal. Nah, dalam banyak hal tadi tentu menurut saya rumusnya adalah
kan gini, kalau kita ingin sesuatunya baik sebagai sebuah komunitas, sebagai sebuah bangsa, anak bangsa. selain kita melakukan peran, ada yang mampu menulis dia akan menulis untuk mengkoreksi, mengarahkan, yang mampu mengedukasi, tapi minimal setidak-tidaknya tanya juga pada diri sendiri, apakah kita bisa menjadi menjadi bagian dari masalah dari kehidupan berbangsa bernegara atau tidak. Jadi kan rumusnya 3M, mulai dari diri sendiri, mulai dari terkecil, dari sekarang. Kalau Anda menjadi seorang pekerja atau masuk ke dunia kerja, ya tadi jangan cawe-cawe kepada hal yang menyimpang. Gimana kita menuntut presiden tidak korupsi kalau kita sendiri juga korupsi? Gimana kita menuntut anggota DPR tidak korupsi dalam bentuk apapun ya? Kalau kita sendiri tidak melakukan hal itu. Dan yang lainnya juga, gimana kalau kita menuntut pemimpin itu hebat kalau kita tidak memilih orang yang hebat? Itu sederhana juga. Kita dulu ya. Jadi kan pemimpin itu refleksi orang yang dipimpin. Yang dipimpin. Kalau sekarang presiden model A yang seperti itu ya, itu hasil pilihan kita. Pilihan masyarakat. Itulah kita ya. Itulah kita. Betul. Jadi kalau ingin Indonesia sekarang udah progres pada titik tertentu. Padahal menurut saya punya peluang lompatan lebih jauh. Nah, berarti PR-nya adalah kalau Indonesia pengen maju, ya kita maju dengan cara berpikir. Dalam banyak hal, berpikir dalam kehidupan, berpikir dalam menjalankan profesi, berpikir memilih teman, berpikir memilih pemimpin, dan berpikir supaya kita menjadi problem solver misalnya. Jadi menurut saya semua berkait, dan ya kalau ada ya hal bisa kita jangkau secara besar kalau kita punya posisi itu. Umpama para politisi, dia tentu akan punya menjalankan posisi itu. Saya sebagai lawyer menjalankan fungsi sebagaimana tidak menjadi mafia di pengadilan misalnya. Nah, buruh juga seperti itu, bahwasanya kita tidak melakukan mencatut aset perusahaan, tidak melakukan penyimpangan. Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia. Dan tidak berkompromi dengan suruhan pengusaha yang melakukan penyimpangan misalnya. Nah, kalau semua itu berjalan sebagaimana mesti, saya yakin kehidupan Indonesia punya harapan jauh lebih baik dibandingkan negara lain. Dan saya banyak menemukan kok, ya alhamdulillah Allah mentakdirkan saya banyak berinteraksi dan punya pengalaman keliling beberapa negara lah ya. Kalau saya bisa ditanya, misalnya ada yang menanya, mau hidup atau mengakhiri atau menyisa kehidupan usia di mana? Saya akan tinggal di Indonesia. Walaupun umpama Jerman menarik misalnya, Jepang dengan ketertibannya menarik, misalnya Amerika atau negara Skandinavia yang lain menarik, indah. Tapi menurut saya surga dunia itu ada di Indonesia dengan segala kekurangan dan masalahnya. Nah, begitu juga misalnya saya memproyeksikan anak-anak saya. Ya tentu tadi saya ingin anak saya bukan jadi masalah masyarakat, tapi justru memberikan solusi masyarakat. Ya anak adalah investasi dunia dan akhirat. Makanya cara saya berkontribusi selain mungkin dengan profesi, mungkin dengan kolega berorganisasi melalui opini publik misalnya, tapi juga hal yang terkecil. Saya mulai dari yang terkecil, Mama, bagaimana menciptakan warga negara baik dari anak-anak saya, misalnya keluarga saya. Ya menjadi mungkin penghafal Al-Quran, menjadi orang yang cerdas, anak yang baik, yang punya moral yang baik, dan seterusnya. Karena itulah menurut saya dari keluarga, lingkungan, masyarakat, ya negara juga akan baik. Artinya untuk bicara bagi Indonesia lebih baik ini, kita mulai dulu dari mindset berpikir kita dari terkecil. Betul. Dari keluarga, RT, RW dan segala sampai dengan negara, itulah yang akan bisa merubah. Betul. Tambah juga tentu itu satu hal itu tidak mudah, tidak sesederhana yang kita ucapkan. Tapi menurut saya juga teman-teman pekerja, misalnya teman-teman buruh, mereka juga berkontribusi dalam perspektif lain selain tadi kan individual tuh dia menjadi pekerja yang baik. Dari perspektif lain adalah mereka mengorganisir diri, mereka berserikat misalnya, sehingga
sehingga juga punya kontribusi lebih, bukan sekedar menjadi karyawan yang baik, tapi juga memberi kontribusi supaya melakukan kontrol, sosial kontrol terhadap kebijakan kepala daerah, kebijakan negara, regulasi perundang-undangan. Ya mereka mengorganisir, mencerdaskan diri sehingga punya positioning tawar, ada sehingga mereka juga bisa berkontribusi lebih baik dibandingkan sekedar berkontribusi menjadi karyawan yang baik. Jadi menurut saya memang tahapannya itu dari pribadi yang baik, lalu menciptakan komunitas yang baik dalam banyak perspektif. Kalau buruh dia punya organisasi, berserikat, sehingga setidak-tidaknya dia tidak mudah dizolimi, hak-haknya tidak mudah dikangkangi begitu saja. Dia mencerdaskan diri, kan gini, orang akan diperlakukan sebagaimana dia layak diperlakukan. Betul. Kalau orang, mohon maaf, orang bodoh, dia akan dibodoh-bodohi. Orang lemah, dia akan diinjak, dilemah-lemahkan. Karena itu, mencerdaskan diri itu dalam rangka membuat kita layak diperlakukan sebagaimana mestinya. Jadi memang tantangan adalah teman-teman milenial dunia kerja yang mungkin dunia sosialnya tidak terlalu kuat, organisasi bukan sesuatu yang menarik buat mereka, tapi ya saya juga yakin teman-teman generasi muda punya cara lain untuk berkontribusi secara sosial. Dunia teknologi yang mereka gandrungi, tinggal kita tanya apakah teknologi itu bisa berkontribusi untuk Indonesia lebih baik. Nah, ya sekarang kan sosmed sudah luar biasa. Dunia digital yang bisa berkontribusi melakukan pencerahan baik dalam perspektif dakwah, hikmah, kebijakan itu juga bisa di-create sedemikian rupa. Mungkin itu juga menjadi peluang teman-teman milenial atau pekerja-pekerja baru dan seterusnya. Tapi saya sangat optimis Indonesia bisa jadi surga buat siapa saja, dan saya sangat optimis kita bisa menciptakan surga kita masing-masing. Dan itu ya mulai dari diri sendiri. Dan yang paling penting adalah yakinlah bahwasanya tadi Allah akan menambah nikmat kalau kita bersyukur. Dan hidup kita akan nikmat kalau kita bisa bersyukur. Kalau saya sering membuat tagline gini, terus beramal dan tetap bersemangat, terus juga bersyukurlah, hidup akan lebih hidup. Jadi kita udah hidup nih, kita udah hidup nih. Tapi kalau kita bersyukur dalam bentuk berkontribusi untuk lingkungan, untuk masyarakat, itu wujud syukur juga. Kita bersyukur dengan tidak jadi orang jahat, tidak orang menyimpang, itu bersyukur juga. Maka hidup akan sudah hidup. Jadi kalau sekedar hidup, ya takdir hidup, gitu ya begitu saja. Tapi kalau kita menikmati hidup, itu banyak cara. Dan insya Allah kita bisa tidak melihat dia punya tabungan berapa, punya rumah fasilitas seperti apa, tapi siapapun bisa menikmati hidup, siapapun bisa sukses dunia dan akhirat. Artinya gini Indonesia itu akan bisa lebih baik ketika kita memposisikan diri kita lebih baik juga. Betul. Yang kedua, kita fokus pada kekuatan kita. Kalau generasi milenial atau mungkin Zoomer hari ini, mungkin mereka secara karakter agak lemah, tapi kreativitas kan luar biasa. Wah, sangat. Justru itu harus dikuatin. Sembari untuk memperbaiki. Anak saya aja kelas 6, saya bingung. Dia udah bisa bikin film, saya nggak ngerti. Kelas 6 SD. Tiba-tiba dia minjem HP uminya. Kita bikin pola anak saya nggak pakai HP. Tapi ketika dia minjem HP, qadarullah dia bikin film, bikin skenario, adik-adik jadi pemeran tertentu, dia bikin channel sendiri. Masya Allah, siapa yang ngajarin? Tapi itulah kecerdasan generasi. Itu yang tidak bisa kita lawan ya. Memang ada sesuatu yang kreatif. Tinggal kreativitasnya disalurkan kepada yang produktif dan yang baik. Dan kalau itu dilakukan, Indonesia juga akan baik tentunya. Kalau mimpi apa sih yang sekarang belum tercapai atau mungkin yang masih mau dikejar seorang Uda Indra? Mimpi, saya yakin semua punya mimpi yang relatif sama. Misalnya Indonesia berkeadilan, masyarakatnya makmur, sejahtera. Gemari Pal Hojinawi. Tidak ada kemiskinan, tidak ada orang yang tertolak berobat, tidak ada orang yang tidak bisa beli beras, beli makanan. Mereka punya pekerjaan, punya keluarga. Pasti saya yakin semua kita punya mimpi seperti, dan mimpi itu saya seperti yang saya lakukan sejak saya kecil. Mimpi saya
cita-cita saya biasanya saya akan ikuti dengan langkah menuju ke sana. Oh, oke. Makanya misalnya Ada actionnya gitu ada ya? actionnya. Iya. Saya kadang-kadang saya tidak berpikir untuk diri saya sendiri misalnya. Saya berkontribusi menjadi salah satu bata untuk Indonesia lebih baik. Oke. Nah, itu mimpi yang normatif semua orang. Iya, iya. Ya mimpi berikutnya ya kalau saya berpikir nanti saya bisa mendermakan apa yang potensi saya miliki. Ya ini sangat individual. Misalnya saya ingin punya usaha besar, tadi punya kebun, punya petani, peternakan. Di situ ada anak yatim, anak duafa, tapi di situ juga ada tempat orang melatih kreativitas berpikir untuk Indonesia lebih baik. Jadi itulah lembaga pendidikannya misalnya. Dan tentu mimpi yang lainnya, saya ingin semua apa yang saya ada di diri saya, harta saya, anak-anak saya, keluarga saya bisa berkontribusi. Oh, ada legasinya ya. Ya, untuk lingkungan, untuk masyarakat. Dan saya sedang merintis ke situ, makanya saya juga mempersiapkan anak-anak saya bisa menuju ke situ. Siap. Jadi kalau belum baru mimpi capai setengah, mudah-mudahan nanti 100% sama anak saya. Syukur-syukur sebelum saya meninggal. Amin. Kita doakan semua. Begitu. Ya. Jadi Baik, sahabat pekerja, ini luar biasa. Ternyata memang kita hidup ini harus punya mimpi, tapi bukan cuma sekarang ini, tapi mimpi yang dilaksanakan, diactionkan. Kalaupun belum bisa 100%, tapi minimal kita sudah melangkah dan sedikit demi sedikit insya Allah menuju ke Indonesia yang lebih baik. Ini perbincangan yang luar biasa, obrolan pekerja dengan Uda Indra, seorang yang sudah sukses, yang menginspirasi kita. Mudah-mudahan ini juga mencerahkan untuk kita bisa melangkah bersama dalam berkeadilan, lalu bisa bicara tentang Indonesia lebih baik dan lain-lain. Tetap kita di OPEC, obrolan pekerja bersama saya, Hari Solputra. Terima kasih Uda Indra. Masya Allah. Berawal dari sebuah keprihatinan demi sebuah harapan untuk sekedar hidup layak dari para pekerja, kami belajar untuk memberdayakan diri kami sendiri. Kami bahkan belajar untuk mengadvokasi sahabat pekerja secara mandiri. Kami telah memulai kolaborasi proyek teknologi informasi, lokakarya sahabat pekerja, dan expert sharing dengan menghadirkan pekerja profesional di bidangnya. Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia.